Ide, dan kita akan lanjut ke pemaparan untuk materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Dokter Medikal Dr. Intan Fathah. Saya panggil dengan Dokter Fathah aja ya. Oh, Dokter Intan. Monggo kami persilakan untuk Dokter Intan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Tadi sudah senam, sekarang nggak usah senam lagi ya. Silahkan kalau mau yang senam jempol sambil WA-an itu ya. Senam jempol, 2 jempol saja cukup. Ya, saya meneruskan kegawatan dari ibu tadi. Kalau bayinya sudah lahir nanti anak-anak bisa gawat juga ya gitu ya. Terus nanti tumbuh dewasa juga bisa gawat juga. Baik. Tidak usah berpanjang lebar ya. Saya tidak seheboh Dokter Ide ya. Dokter Ide itu idenya banyak sekali. Namanya ide pustaka. Mungkin bukunya ya banyak juga itu ya. Banyak ide terus itu ya. Ya, enggak apa-apa. Kalau saya itu gawat terus jadinya ya mudah-mudahan ya gitu. Monggo langsung slide ini yang maju mundur ya. Pengertian ya, teori dulu nih kuliah ini. Siapa yang kader kesehatan ngacung? Oh semua yang ibu-ibu ngacung. Semua ibu atau calon ibu atau sudah jadi ibu ya. Jadi kegawatan pada anak, keadaan pada anak yang mengancam jiwa. Nah, kalau kedaruratan itu yang memerlukan pertolongan segera. Biasanya itu jadi satu, gawat dan darurat. Yang mengancam jiwa ya segera pertolongan. Kalau yang segera pertolongan tidak mengancam jiwa apa minyak goreng habis itu ya. Ya, dia memang darurat itu goreng tempe ini tidak mengancam jiwa, masih bisa diganti yang lainnya, lauk yang lainnya. Baik, lanjut. Nah, ini tahapan anak. Ya, anak baru lahir pakai bedong, ya, itu namanya neonatus. Ya, tadi Dokter Ide mulai dengan istilah ya, neonatus. Ya, neo itu baru, natus itu natal, itu lahir, baru lahir. Itu didefinisikan dari lahir sampai 28 hari. Nah, setelah itu ada yang bayi itu katanya sampai 12 bulan. Bayi itu anak apa bukan? Ya anak juga gitu. Neonatus anak apa bukan? Ya anak juga, hanya ada istilah-istilah itu. Kenapa? Karena pada masing-masing umur, pada masing-masing kelompok umur itu memiliki kekhasan potensi kegawatan yang berbeda-beda. Ya, di sini ada neonatus, kemudian bayi sampai 12 bulan, kemudian habis itu anak balita sampai remaja, namanya apa saya belum ketemu apa anak SD gitu kali ya. Anak SD ya boleh, remaja, dewasa muda, habis itu dewasa. Kalau menikah masih anak-anak enggak? Masih anak mertua. Kegawatannya beda nanti anak mertua. Kalau sudah mau lahir gawatnya tadi Dokter Ide tadi itu ya. Jadi setiap anak memiliki kekhasan masing-masing. Lanjut. Nah, next stick. Nah, kecepatan. Iki berfungsi. Baliknya. Sebelumnya Mas. Nah, jadi ini kita mulai dari neonatus. Mengapa penting mengenali tanda bahaya bayi baru lahir? Karena bayi baru lahir itu gampang sakit. Dan bayi baru lahir itu sakitnya susah dideteksi. Ya, kalau sakit itu gampang meninggal. Nah, ini juga Kemkes baru ada pelatihan ini untuk seluruh Indonesia. Itu menurunkan kematian ibu dan bayi. Itu juga materi-materinya padat sekali ya. Kemudian tanda bayi ini susah sekali. Kadang-kadang kita terpengaruh oleh yang ngomong bayinya biasanya kan kalau melahirkan masih lemah ya ininya ibunya ya. Jadi wis pasrah karo mbok tuwa biasanya ya. Iya bener ya mbah ya. Kalau di desa saya dulu namanya mbok tuwa gitu. Wis pasrah, anak mbok tuwa kan wis apal, rapopo iki wong urung nah gitu ya. Wong urung bergas isih rapopo isih ngantukan nah gitu-gitu. Tapi barangkali itu suatu tanda kegawatan pada bayi. Nah, kemudian ini contohnya apa saja? Tidak mau menyusu. Ya, tidak mau menyusui apa menyusu? Oh menyusu, kalau menyusui ibu ya. Kemudian atau memuntahkan semua makanan. Bedanya sama gumoh apa? Wah itu kadang-kadang pokoknya susu keluar dari mulut itu sudah anggap saja bahaya. Gumoh itu mak delewer, kalau muntah ada tekanan perut, wah gitu ya.
tapi kadang-kadang susah dibedakan. Ya. Kemudian kejang, bayi lemah, bergerak hanya jika dirangsang. Nah, itu tadi, paling minggek ngantuk, itu yang repot. Terus nafasnya cepat, lebih dari 60 kali per menit. Piye le ngitung? Punya jam dinding enggak? Punya ya, jarumnya itu 60 kali toh, detak tuh. Nah, asal nafasnya lebih dari jarum detiknya, balap gitu. Sekarang kan zamannya MotoGP ya, kebut-kebutan itu ya. Nafasnya kok lebih cepat dari jarum detiknya itu berarti lebih cepat dari 60 kali per menit. Itu tanda yang cukup berbahaya. Kemudian bayi merintih, apa bedanya merintih sama nangis? Kalau nangis harus cengar, kalau merintih gitu ya. Nah, merintih ini tanda yang cukup serius ya, karena bayi itu berarti ada masalah di nafasnya biasanya, di paru-parunya itu nggak bisa ngembang. Kemudian tarikan dinding dada, nanti ada videonya, tapi nggak usah nggak usah direkam ya, ada videonya nanti. Apa itu tarikan dinding dada? Pusar kemerahan, ini bisa dilihat ya, itu ibu-ibu kader sudah hafal ya, pusar kemerahan, baunya, kemudian demam, suhunya tinggi, diare, bayi mata bernanah, kulit. Nah, leaflet seperti ini banyak sekali. Ini saya ambil dari leaflet Sarjito. Ya, leaflet ibu-ibu semua di kader biasanya sudah mendapat leaflet seperti ini. Cuman kadang-kadang ketika membaca teori itu dalam prakteknya dia bingung, ini benar apa enggak gitu ya. Terus enggak yakin. Nah, kita mencoba kalau bukan neonatus gimana? Karena ibu-ibu kader itu juga sering mendapatkan curhatan dari orang lain ya. Iki anakku kayak ngopoi gitu ya. Nah, kita coba lihat tanda bahaya anak secara umum. Ya. Apa ini gambarnya? Nah, ini ada segitiga, SAGA. Segitiga asesmen gawat anak. Wah, ini pengenalan segitiga asesmen gawat anak. Kita lihat seorang anak ada 3 hal yang perlu kita amati. Tampilan itu mewakili otak, mewakili saraf pusat. Seperti saya, tampilan saya yang bleger gini, ya saya bukan yang lemes gitu ya. Berarti otak saya mudah-mudahan baik ya. Saya pasti bisa ngomong lancar, saya bisa sorot mata saya tajam ke satu persatu ke ibu-ibu. Berarti ada perintah dari otak ke mata saya, ke tangan kaki saya untuk menjaga supaya tampilan saya normal. Kemudian ada sisi upaya nafas, ya, otak, paru. Nah, itu kan upaya nafas, itu tanda bahayanya nanti bisa dilihat. Nah, kemudian ada sirkulasi jantung. Jadi 3 hal pokok yang menyokong kehidupan kita itu ya 3 hal ini, otak, paru, jantung. Yang lain-lainnya itu support semua itu. Kalau misalnya sakit perut apa itu asal jantung, paru, otaknya baik ya sakit saja itu. Tapi kalau otaknya sudah sakit perut nggak akan terasa. Ya, karena nggak bisa mikir bahwa dia sakit perut. Nah, tampilan ini apa yang bisa dilihat? Nah, ini saya perkenalkan istilah lagi. Namanya tonus otot. Tonus itu apa? Tonus itu kekuatannya, ya, semacam kekuatannya. Kalau normal bayi sering ya merawat bayi nek posisi begini ya, tangannya kan rileks nekuk gini, dibanding yang tangannya lurus gini, bagus mana? Bagus yang nekuk. Nah, itu Bapak Ibu sudah mulai kenal ini, tonusnya baik, interaksi. Nah, saya lihat satu persatu nanti ditonton wedi. Biasanya gitu ndak ditekoni zaman SMA ambian. Nek gurune wis nonton terus mesti mleret ngene iki terus etok nyantet. Ndak ditekoni, itu bagus, ada interaksi, ya. Kok tahu itu? Terus, wis tahu Bu, aku biyen SMA ya gitu, podo kita semua pernah SMA itu. Kemudian kenyamanan, ya seorang anak sering ya datang rewel, Bu dipindah kene, gendong kanan, gendong kiri, tetek kanan, tetep bae rewel. Itu berarti anak nggak nyaman. Mungkin dia ada sesuatu rasa sakit yang nggak bisa ngomong. Apa ono bayi ngomong, "Mak, aku mumet." Apa kayak nabi yo? Hanya ada satu itu nabi itu yang bisa ngomong, bahwa bayi itu bisa ngomong. Ya,
pandangan mata, ini tadi juga bisa interaksi. Kadang-kadang interaksinya nggak ada, tapi mata itu bisa sorotnya oke. Karena anak kadang-kadang takut dengan interaksi, ya dia ngelihat benda-benda. Ketika kasih center, nengok, itu ada pandangan mata. Suara tangis juga penting. Nah, kemudian kita ngelihat tanda-tanda upaya napas. Nah, ini yang kadang-kadang sering harus sedikit lebih jeli. Nah, ada napas cuping hidung. Cuping hidung itu irungnya kembang kempis kaya wong nangis. Nek nangis kembang kempis wajar, tapi ketika anak tidak nangis kok kembang kempis, itu hati-hati. Retraksi atau tarikan dinding dada. Dadanya legok-legok. Nanti ada gambarnya. Suara napas tambahan, grok-grok misalnya, atau suara nek pas napas kok mesti ono suara atau mengi, ngik kok kucing ya. Posisi abnormal, posisi yang tidak normal. Seorang anak kadang-kadang dia harus nyagak awak dhewe gitu supaya tinggi ya, supaya kuat. Kemudian sirkulasi, ini yang agak susah ya. Pucat. Nah, pucat itu pucat itu ya lebih putih dibanding orang normal gitu aja ya. Kebiruan biasanya di mulut. Kemudian kutis marmorata. Pernah lihat lantai marmer? Nah, ini rodok marmer ini. Dinding-dinding itu kayak marmer. Jadi kulitnya belentong-belentong itu. Nanti ada gambarnya. Kita lihat seperti ini. Nah, iki mau tak ada klik, ada anunya enggak? Diklik satu lagi. Oke. Klik sebelumnya. Harusnya ada ini sorot matanya tajam ya. Yang kanan bawah, kanan apa kiri ya? Nah, gini kiri ya. Nah, gini kanan ya. Yang pojok itu sorot matanya tidak tajam ya. Dia kosong itu. Kemudian dibanding sampingnya itu, walaupun gambarnya gizi buruk, tapi sorot matanya tajam. Dia takut sama pemeriksa. Berarti interaksinya baik ya. Kemudian yang atas ini ya, tangannya nekuk, ya. Dia tidur. Kalau anak yang tidak sadar, dia tidurnya nggak nekuk seperti itu, dia akan terkulai, lemah. Ya, sebagai contohnya ini dia terkulai, tangannya terkulai gitu. Nah, ini berarti ada masalah pada tonus atau interaksi atau kenyamanan atau pandangan. Lanjut lagi. Yang berikutnya ada next. Coba style video. Nah, ini style videonya, Mas. Nah, ini kita lihat kenyamanan. Klik. Nah, ini anaknya nggak nyaman, ya. Dia gerakannya kayak terpaksa. Tangannya kalau dilihat tadi sekilas itu nyeketem itu ya, kayak kaku, ya kayak kaku. Dia nahan sesuatu, ya. Nah, pasien ini sesak napas, ya napasnya sesak. Tapi poin saya hari ini adalah tidak nyaman anaknya itu. Dia mbok dikasih tetek, kasih susu, kasih apa, tetap kayak gitu. Kenapa? Dia protes, aku ki sesek gitu. Tapi dia nggak ngomong. Nah, tugas kita sebagai yang lihat anak ini kita harus menerjemahkan. Ini tanda gawat. Gawat napas. Lanjut. Mati. Listriknya mati, Pak? Enggak jadi. Bukan mati anaknya ya, alhamdulillah. Baik. Nah, tanda gawat yang lain, ini napas cuping hidung, ini tak perbesar ini. Mudah-mudahan anaknya enggak marah kalau dewasa, makanya matanya tak tutup. Ini pecah-pecah ya salang-jeng. Kita lihat hidungnya itu kembang kempis padahal anaknya enggak nangis. Nah, nanti kalau lihat ada anak nafasnya cepat apalagi kembang kempis, ya itu harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kemudian ini posisi abnormal. Dia anak sesek itu sering dia nyagak sendiri gitu. Dia nggak bisa ngelentruk gini karena akan mingkup kan paru-parunya, dia harus buka gitu. Lanjut, ada lagi nggak videonya? Nah, ini retraksi atau tarikan dinding dada. Mungkin nggak begitu kelihatan ya. Nanti dilihat di live streaming ya. Ini kurang paten di lampu nih ya. Sering ini mana? Kelihatan ya. Ya, di dada itu ya, itu ada kelihatan ya, ada tarikan dinding dada. Yang gambar satunya, video satunya Mas. Nah, ini ada antara dada dan perut legok-legok. Nah, ini tanda yang cukup berbahaya. Ya, kecuali kalau anak nangis. Nah, anak nangis pasti seperti ini. Ya, ketika anak tidak menangis, anak ada tarikan seperti ini adalah tanda bahaya. Next.
Nah, ini yang cukup sulit melihat anak pucat. Ya, biasanya pengalaman kami sebagai dokter anak dilaporkan pucat itu oleh Pak D-nya, Bude-nya, buleknya orang lain, bukan oleh ibunya sendiri. Kalau saya pegang anak setiap hari, biasa, saya nggak melihat perubahan itu, pucat itu. Ketika ada Pak D-nya rawuh, terakhir setengah tahun yang lalu, saya kira, wah anakmu kok pucat banget gitu. Baru kita periksa, HB-nya jadi 4, jadi 5 gitu. Nah, biasa itu, apa yang melihat kegawatan atau melihat kepucatan itu justru orang lain. Baik. Ada warna kepucatan, ya. Itu paling gampang kalau mau melihat, tempelkan dengan tangan kita sendiri. Tentu saja kita harus yakin HB-nya di atas 9, di atas 10 ya. Kalau HB kita sendiri aja 10 ya, 9 ya mungkin kita yang harus diterapi ya. Kan amankan diri sendiri dulu juga ya. Sebelum mengamankan orang lain kita harus aman juga itu ya. Mau nolong orang tenggelam ya kita bisa renang. Mau deteksi anak pucat ya saya jangan pucat gitu. Karena kita perlu membandingkan dengan telapak tangan. Dokter itu nakal gitu ya. Dek salaman dek. Sakjane pengen nonton tangannya podo-podo karo aku gitu ya. Itu idenya dokter anak kayak gitu. Idenya Obgyn itu bisa. Idenya dokter anak ngejak salaman tos terus cekeli. Oh, merahnya sama. Kok putih kowe pucet dek. Terus cek lab gitu ya. Baik, kebiruan sering ada di mulut ya, di mulut, pucat atau kutis marmorata ini yang tapating blentong. Ini sering normal pada cuaca dingin. Nek bayi cuaca dingin sering blentong itu. Nah, problemnya kalau ini mendadak dan tidak dingin tetapi anak dalam kondisi sakit itu mungkin suatu tanda-tanda yang gawat. Nah, bila terdapat tanda bahaya tersebut, mungkin segera ke unit gawat darurat ya, supaya mendapat asesmen atau pemeriksaan dari dokternya ya, karena tugas ibu-ibu atau tugas kita mungkin melihat tanda ini jangan-jangan bahaya, yakinkan. Kalau perlu sekarang sudah model telemedicine, ada WA, ada siapa, dok ini konsul ngene video 5 menit kakian kuota ya, 5 detik video kirimkan, oh itu gawat, ke UGD dapat oksigen misalnya seperti itu. Lanjut. Nah, nanti dokternya akan mengklasifikasikan ini gawatnya ke arah mana ini. Nih, kalau hijau semua itu yang kanan, kiri, bawah normal semua kan enggak gawat. Ya, kalau itu tadi segitiga itu, kalau ada yang tidak normal satu sisi, berarti ada kegawatan. Ya, contohnya itu gawat napas. Nih, gawat napas kalau napasnya cepet tok, tetapi kesadarannya masih baik, itu hanya gawat napas. Kalau kesadarannya sudah turun, berarti namanya gagal napas. Artinya apa? Upaya napas yang tadi menggeh-menggeh tidak mampu mengirim oksigen ke otak. Otak ora entuk sinyal, ora entuk kuota, minyak goreng entek. Mati. Ya, abnormal. Jadi gagal napas. Napasnya gagal mensupport otaknya. Sama saja dengan ini, sirkulasi. Nek gangguan sirkulasi tok, pucet tok gitu, anaknya masih lari-lari itu. Saya biasa punya pasien HB-nya 5, 6 itu masih jalan kaki gitu. Enggak apa-apa, karena jantungnya masih mampu mensupport otak walaupun HB-nya rendah, walaupun pucet. Nah, kalau disertai dengan abnormalitas pada tadi, tonus, kekuatan, kesadaran, itu mulai terganggu, nah itu berarti anaknya dalam kondisi namanya shock. Shock itu antara permintaan oksigen ya, organ vital dengan pengirimannya itu gagal. Nah, itu sudah gagal sirkulasi, namanya shock. Shock itu ada 2, shock yang masih bisa dikompensasi sama shock yang tidak bisa dikompensasi. Shock yang gebacot sama shock yang kayak sidik-sidik shock gitu loh. Jangan kayak saya, shock tahu. Ya, jadi ini kalau shock yang sudah semuanya enggak normal, ya semuanya tidak normal, sirkulasinya jelek, upaya nafasnya ya jelek, terus yang tadi tampilannya jelek itu sudah namanya gagal jantung paru. Nah ini kondisi yang ngintip swarga. Nek anak-anak mlebu swarga kabeh nggih. Ya mudah-mudahan. Tapi kita bisa mencegah kondisi ini, ya. Kita jangan berpikir takdir ya itu semua takdir, tapi kan Allah sudah
firman ya, takdir itu Allah akan menentukan juga tergantung usaha manusia. Nah, kita mencegah kalau dari tidak gawat jangan sampai gawat. Kalau sudah gawat jangan sampai gagal. Kalau sudah gagal jangan sampai gagal semuanya. Itu tugas-tugas kita berdiri di mana di pengenalan ini. Lanjut, Mas. Kegawatan darutan anak sehari-hari itu tadi kuliah teori angel banget. Ya, kadang-kadang saya ketika dapat pasien iki gawate opo yo gitu ya. Tidak mudah, tetapi paling tidak ada secercah tambahan. Oh, mbiyen kae berarti sing kae gawat ya. Mesti ada pemikiran itu ya. Ada berarti gitu. Kegawatan anak sehari-hari. Nah, ini yang kita nanti-nanti. Masih berapa menit? Masih belum ada pelang di sana. Masih aman ya. Ya, lanjut Mas. Akan saya coba ya. Karena sebenarnya kegawatan banyak sekali. Saya pilih beberapa yang sering kita temui sehari-hari dan ada stigma atau pandangan masyarakat yang berbeda. Biasanya di ngonokke kok gitu ya. Lanjut Mas, slide berikutnya, next, tik. Luka bakar. Oh. Lanjut. Nah, aku pokono, ini berfungsi. Oke, berfungsi ya. Luka bakar suatu bentuk kerusakan, kehilangan jaringan yang disebabkan oleh kontak dengan sumber panas. Tidak harus api, ya bisa uap panas. Uap panas itu lebih panas dari air mendidih, bener nggak? Ya toh, ilmu fisika, ilmu IPA, kalau air mendidih 100 derajat. Kalau sudah 100 derajat, mentok di situ, menjadi uap. Uap itu lebih tinggi dari 100 derajat. Makanya sering seorang anak yang luka bakar kena air panas itu menghirup uapnya, jadi hidungnya, dalemannya juga terbakar. Api, air panas, uap, udara panas, bahan kimia, listrik, radiasi, benda panas, setrika, knalpot, petasan, minyak goreng, apa-apa. Saya kayak ngetren soal minyak goreng ya. Terus sing rano panas ati rano ya ini. Panas ati ini nggak ada di sini. Itu luka bakar yang dalam tanda petik kalau itu. Laptop ini nih. Oke, nah kita sedikit mengetahui kedalaman luka bakar. Ini karena apa? Ini penting ya, karena luka bakar itu ada derajat-derajatnya. Nah, sriwing-sriwing derajat 1, hanya kemerahan saja. Ya, kemudian derajat 2 itu timbul melepuh, kayak pelembungan gitu. Nah, melepuh itu jangan dibocorkan, itu enggak apa-apa. Karena itu masih utuh jaringannya yang di atas, yang di bawahnya udah mulai terisi cair. Karena derajat 2. Nah, derajat 2 ini melepuh itu. Kemudian yang ketiga itu sampai ke bawah kulit, paling dalam. Yang ini sakit, yang ini sakit banget, yang ini tidak sakit. Ya. Yang derajat tidak sakit, kenapa enggak sakit? Sarafnya kebakar mati. Nah itu ada di neraka katanya begitu ya Pak Ide ya. Luka bakar itu disembuhkan, kemudian dibakar, kemudian nanti sembuh, di luka bakar lagi. Jadi biar merasa nyerinya itu di ini derajat 2 ini. Derajat 3 itu tidak nyeri. Itu katanya ya bukan kata saya ya. Baik, juga ada luasnya. Nah, cara menghitung luas pakai rumus 9% aja. Setiap bagian ini 9. Jadi kalau dipengge nanti 9 tambah 9 18 kan kurang lebih 20. Kalau luka bakar di atas 20 akan menjadi shock. Tadi shock apa? Yang tadi itu gangguan sirkulasi. Nah, gangguan sirkulasi biasanya ada motlet, ada pucetnya. Kadang-kadang anak HB-nya cukup tapi kok pucet. Karena misalnya luka bakar, ya ada 20%, dilihat kakinya pucet. Kenapa pucet? Ya karena dia menahan supaya darah nggak keluar, di sana dikempesin. Pembuluh darah yang di ujung-ujung kaki, di ujung tangan itu dikempesin ya, dirapetin supaya darah terkonsentrasi di organ vital yang lain. Nah sehingga tampak pucat. Kan sering ini saya pucat nih, saya takut sama ibu-ibu, sama mbak-mbak. Pucat atau karena dingin, ini pucat ini. Padahal HB saya 12, 13 ini. Mungkin karena saya kedinginan. Supaya apa? Saya konsentrasi biar darah saya di otak saya biar bisa ngomong gitu. Yang di tangan nggak penting gitu.
Jadi tangan saya pucat itu. Tapi kalau di segitiga saya ini pasti dihitung gawat juga ya. Tidak apa-apa. Tapi kan yang sisi sini masih baik ya. Yang sisi tonus kekuatannya masih normal ya. Masih bleger gini. Lanjut ya. Nah ini yang penting, pertolongan pra rumah sakit. Nah segera jauhkan dari sumber panas, jelas. Ya. Singkirkan baju dan perhiasan yang memberi efek torniket, tidak menjadi edema. Torniket itu gencetan, ya jelas. Oke. Nah ini yang ini, segera dinginkan dengan air mengalir selama 15 menit. Sapa sing percaya, wong kok nek kayak banyu mesti njur melepuh, bener enggak? Ya toh? Itu anggapan di awam seperti itu. Jangan dikasih air nanti terus melempung, sakjane karena derajat luka bakarnya memang 2, mau dikasih apapun tetap melempung. Kecuali dikasih odol, enggak akan melempung. Kenapa? Lah ketutup. Dia kan enggak melempung wong ketutup odol. Tapi kalau dilihat dari derajatnya, dari sumber panasnya sampai derajat 2, pasti akan melepuh. Mau dikasih odol, minyak goreng lagi. Minyak putus-putus, minyak apa-apa itu karena banyak yang udah dikasih minyak tawon, minyak kutus-kutus, minyak apapun itu sering sekali. Nah sekarang pertolongan IGD nanti tugas dokter Koko, malah Apalerion Tioso, dokter Koko nanti dia tugas beliau nanti akan menolong secara airway, breathing, sirkulasi. Kemudian membedakan ini ada masalah inhalasi ya tadi uapnya itu masuk ke paru-paru apa enggak, kemudian kasih cairannya mau berapa cc, ada hitungannya itu. Dokter Koko udah pinter. Kemudian perawatan luka bakar tergantung grade-nya. Nah ini yang diolesi odol, minyak-minyak dan lain-lain kalau diberi air merepuh. Saya terangkan sedikit dengan gambar. Nah, katanya, wah lah, kebablasan. Sebelum Mas, yang gambar odol, tolong di back. Nah, kalau luka bakar itu masuk di kulit, ini yang tak gambar merah, ya, yang saya gambar merah ini, itu masih derajat 1, kalau dikasih air maka panasnya akan menguap, menghilang. Nah, kalau ada pelajaran dulu, pelajaran fisika kalau nggak salah, itu asas Black apa ya, atau air kalor yang ketemu benda dingin, kalornya akan berkurang, benda dinginnya akan menjadi hangat kayak gitu. Ada tukar-menukar energi, tukar-menukar panasnya. Sama dengan prinsip itu. Ketika ada kulit yang panas dikasih air, maka panasnya itu akan turut hilang. Kalau panasnya itu ada di kulit itu terus ditutup pakai benda lain, dia nggak bisa nguap. Dan kulit sifatnya konduktor, penghantar panas, malah masuk ke dalam. Tutup odol toh, melepuh enggak nanti? Enggak, tutup odol. Yang ini melepuh enggak kira-kira? Nah ini kan derajat 1. Derajat 1 hukumnya tidak melepuh. Nah di sini kadang-kadang pengertian kita harus diperbaiki. Begitu ada air langsung dinginkan dengan air mengalir yang sekitar 10 menit, 15 menit itu. Kalau dia melepuh berarti paparan panasnya memang grade 2. Ya, memang grade 2. Ya, kalau diberi air gimana? Enggak apa-apa, nanti tidak akan memperparah menjadi grade 3. Nah, terus ya itu tadi. Goro-goro dikasih air terus melepuh gitu. Jajal wingi 10 menit pas nanti. Baik. Lanjut. Ini jadi kesalah kaprahan seperti ini bisa kita koreksi sedikit demi sedikit. Ya, lanjut, tik, tenggelam. Nah ini saya searching ini, sakjane berapa toh orang tenggelam di dunia ini. Nah, setiap 90 detik meninggal karena tenggelam. Itu komplit, anak, dewasa, bayi dan seterusnya. Katanya di Indonesia itu 3 per 100.000 jiwa. Ya, jadi setiap tahun pasti ada yang tenggelam. Entah terlaporkan dan biasanya tidak dilaporkan ya, takdir. Ini kita sedikit teori lagi. Anak yang tenggelam, bukan anak saja, orang yang tenggelam, maka akan mengalami menghirup air. Ya, kemudian terjadi kram jalan napas, spasme itu kram. Jalan napasnya akan kram. Kenapa? Dia otomatis supaya air tidak masuk ke jalan napas.
Nah, otomatis dia menelan air ke lambung. Di sini kan ada dua ya, jalan napas dan jalan makan. Jalan napasnya kram, dimatikan dulu, di stop. Nah, menelan air. Kalau kelamaan kram, maka kramnya akan berhenti. Kemudian masuk paru-paru airnya itu. 90% kasus tenggelam itu basah paru-parunya. Kemudian sebagian orang menelan air, kramnya itu terus berlanjut, dia meninggalnya karena kekurangan oksigen di otak, karena nggak napas. Ya, bukan karena paru-parunya yang keisi air. Ya. Nah, kemudian ini bisa meninggal. Ini juga akan ke sini, kurang panas satu ini. Air masuk, henti napas, kejang meninggal. Hitungannya hanya menit bisa meninggal. Nah, tetapi apa yang perlu kita lakukan ya? Komplikasinya ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Komplikasi dari tenggelam tadi yang banyak itu justru otaknya bengkak. Tadi paru-parunya isi air kok otaknya bengkak. Karena dia minum air itu terdistribusi ke seluruh tubuh termasuk di otak. Diperparah lagi oleh upaya kita, diapain? Kalau anak tenggelam biasanya diambil terus dijungkir, padahal otak posisinya harusnya di atas. Kalau dijungkir tadi di bawah, air yang tadi di perut melorot ke bawah, sebagian keluar, sebagian ke bawah. Justru ini yang akan mengancam jiwa. Jadi dijungkir itu bukan rekomendasi, ya. Nah, bukan digendong terbalik, ini cara tangani korban yang benar. Ya, angkat posisi mendatar, jangan dijungkir, tidak ada Heimlich itu yang ditekan-tekan perutnya itu. Kenapa? Karena yang di perut itu enggak masalah, yang bermasalah adalah yang di paru-paru itu enggak bernapas, ya, dan di otak. Sehingga lakukan ABC prosedur, airway breathing kompresi. Dilakukan bantuan hidup dasar. Yang penting adalah beri nafas bantuan dan pijat jantung, itu kuncinya. Habis itu kemudian habis itu biasanya terus dicungkir-cungkir yuk jenggelek urip. Lah iya sing marahin jenggelek yang tadi napas buatan itu loh. Saya cari di YouTube itu udah di sekian-kian anak mulai bangun terus diambil orangnya tetap diintrok-introk gini terus anaknya jenggelek. Lah iya. Yang jenggelek tadi karena paru-paru kan isi air kan, enggak ada tukar-menukar udara, dikasih napas buatan itu yang menghidupkan. Nah, ini angkat posisi mendatar. Beri napas buatan, ini saya ambil dari YouTube semua itu, ya. Kemudian pijat jantung. Nih, orang awam pun harus bisa. Nah, mungkin saya usulkan ke mitra barangkali nanti next session itu kita bikin workshop ini. Penanganan bantuan hidup dasar untuk awam itu. Nanti enggak apa-apa itu. Sip ya? Setuju nggih? Oh, ora apa-apa gitu. Next session ya, Pak. Ya, pertolongan UGD nanti urusan dokter UGD ya. Tersedak. Nah, ini gambarnya bayi kok rodok dijungkir. Nah, ini rodok dijungkir malah. Kan beda, bukan air. Ya, dia bakso, neker, klereng, apa neker apa? Klereng, bakso, manik-manik, apa remah-remah peyek dan seterusnya. Lah yo kebangetan bayi 8 sasi kayak peyek itu ya ada itu. Saya dapat kasus itu 8 bulan, 9 bulan itu kasih peyek itu ya ampun itu. Ya, tersedak atau cokeng itu sumbatan oleh benda asing pada saluran nafas, ya bisa fatal ya, makanan, mainan dan macam-macam. Nah, kemudian next, nah ini masalahnya itu jalur nafas anak itu kayak corong, menyempit di bawah pita suara. Jadi benda yang berhasil masuk ke pita suara tidak bablas, tidak, dia hanya berhenti di situ. Ya, jadi kalau berhasil masuk di pita suara di level ini, ya, kemudian ada masuk, maka dia akan berhenti di sini. Beda dengan dewasa. Masuk ke pita suara bablas sampai paru kanan. Nah, karena dia corongnya lurus. Ya, kalau anak menyempit. Nah, kalau anak-anak biasanya terus mandek di sini, kebiruan segera meninggal. Meninggal apa yang harus dilakukan? Next. Aku salah pencet, Mas. Salah gelap. Yuk. Next. Next saja. Next. Terus, nah ini ketika melihat anak tersedak, ini identifikasinya.
Anak biasanya habis bermain apa-apa, anak seger bleger tidak ada rasa sakit apa-apa, tiba-tiba tidak bisa bersuara, anak seperti tidak bernapas, kebiruan, dan bisa turun kesadaran. Ini kalau anaknya itu bisa batuk atau tidak bisa batuk, itu yang penting. Kalau batuknya efektif, biarkan batuk, ya sadar penuh. Atau menangis silahkan. Tapi kalau batuk tidak efektif, anak biasanya akan ada gerakan-gerakan seperti batuk tapi tidak bersuara. Lanjut. Nah, sehingga perlu dilakukan manuver khusus yaitu back blow. Back blow itu ditepuk punggungnya ya di antara tulang belikat itu, posisi kepala sedikit lebih rendah dari dada, kemudian dibalik, kemudian ditekan dadanya. Ini mesti memang ada peragaan. Lanjut. Ini ada gambarnya. Ya, tidak perlu dicari-cari di mulut, ya, tidak perlu dicari. Kalau nggak kelihatan, jangan dicari. Kenapa? Akan mendorong ke dalam, malahan hati-hati. Jadi yang penting adalah lakukan tepukan pada punggung. Lanjut. Nah, ini contohnya, gambarnya. Ada gambar yang lain lagi. Lanjut. Nah ini gambarnya. Kemudian setelah dilakukan 5 kali tepuk punggung, 5 kali kompresi dada, kemudian diamati. Kalau memang anak makin nggak sadar, langsung lakukan bantuan hidup dasar. Napas buatan mulut ke mulut, pijat jantung. Lah terus ada pertanyaan, terus nanti remah-remah peyeknya malah masuk, enggak masalah. Masuk ke paru-paru kanan, paru-paru kiri hidup dan bisa menghidupi. Yang paru-paru kanan nanti urusan dokter THT atau dokter paru-paru, diambil pakai selang. Tidak masalah, yang penting hidup dulu saat ini. Nah, lanjut. Ini kalau anak dewasa dengan Heimlich, lanjut saja. Kejang, nah ini kayaknya yang terakhir mudah-mudahan ya. Kejang sering ya, kejang itu bikin panik, betul ya. Wis girap-girap kayak piye gitu ya. Ya, kejang ini karena listrik itu nggak koordinasinya nggak bagus di otak. Lanjut. Nah ini contohnya kejang. Nah kejang yang baik posisinya seperti ini. Yang baik ya. Kejang yang baik, tata laksana, respon kita terhadap kejang seperti ini. Posisikan aman. Kalau perlu, ini bisa posisi miring. Ya. Ini jadi kejang kan nggak ada yang baik ya. Posisi kejang tadi. Nah ini seksi sekali. Ya. Ini juga bentuk kejang. Yang tadi kejang umum, yang ini kejang vokal. Keduten ini kejang apa itu? Iyo. Ini ya biasanya nek wong aku kayak dirasani ngono Tapi biasanya kalau enggak terus menerus, enggak berulang itu mungkin bukan kejang, spasmo otot aja. Jadi, nah ketika anak kejang umum, lanjut Mas. Itu yang penting adalah diposisikan kepalanya diamankan, ganjel sajadah, sarung, spon, bantal terserah. Terus rada miring karena habis kejang anak biasanya muntah. Supaya tidak muntahnya masuk ke paru-paru. Nah, terus lanjut Mas. Ini karena penyebabnya aja, penyebabnya macam-macam nanti tanya saya di poli ya. Lanjut ya. Lanjut aja penanganan pre-hospital. Next. Nah ini kalau punya obat, pasien yang sering kejang, sering beberapa tak sangoni obat ya. Tapi kalau yang kejang awal enggak akan saya kasih obat dulu. Nah lanjut yang stigma, nah ini cari sendok, itu keliru. Kejang itu lidahnya ketarik ke dalam, enggak akan kegigit. Jadi enggak perlu ganjel sendok, kunci tangan, setrok, apa-apa enggak perlu. Ya, biarkan saja. Kenapa? Kalau kita masukkan tangan kita yakin berdarah. Karena itu kuat sekali ya. Tidak perlu itu. Jadi kejang biarkan saja, posisinya tadi mendatar, ganjel kepalanya, posisi miring. Itu aja. Terus jangan panik. Setelah itu yakinkan bahwa kejang itu biasanya berhenti kurang dari 5 menit. Nah ada waktu buat WA-an suami, Mas anakmu kejang, mulion. Baik itu saja, mungkin ini sesi terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.